Shalom, haleluya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Gary Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 32 dengan judul Anak Lembu Emas. Itulah yang terdapat dalam perikop Keluaran pasal 32. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih boleh kasih kami kesempatan untuk menghirup udara kehidupan. Kami masih boleh menikmati berkat Tuhan. Kami masih boleh menjadi orang Kristen. Kami percaya itu adalah berkat dan kasih setia Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai hari kami pada hari ini Tuhan, biarlah kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Menghadapi Anak Lembu Emas dalam Hidup Kita. Sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan yang terambil dari Keluaran pasal 32, sebuah kisah yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas saat Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan. Bayangkan situasinya, Musa baru saja meninggalkan bangsa Israel sementara waktu, dan meski Tuhan telah begitu nyata dalam hidup mereka, menyertai mereka dengan tiang awan dan api, memberikan mana dari langit, dalam ketidaksabaran dan ketidakpastian, mereka malah memilih untuk membuat berhala. Ini menjadi pengingat kuat bagi kita, bahwa bahkan dalam masa sekarang, anak lembu emas masih bisa hadir dalam berbagai bentuk dalam hidup kita. Mari kita lihat 3 pelajaran utama yang bisa kita petik dari kisah ini, agar kita dapat menjaga diri dari segala hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Poin yang pertama, saudara, kesabaran menunggu waktu Tuhan. Mari kita baca dalam Keluaran pasal 32 ayat yang pertama. Ayat yang pertama dengan judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Musa lama di gunung, bangsa Israel menjadi tidak sabar dan meminta Harun untuk membuatkan mereka Allah. Ketidaksabaran ini menggiring mereka pada keputusan yang salah, yaitu membuat berhala sebagai pengganti Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ketidaksabaran seringkali menjadi akar dari tindakan yang salah. Ketika kita kehilangan kesabaran, kita cenderung mencari solusi cepat, bahkan jika itu berarti melupakan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Poin yang kedua, mereka berjalan tidak hormati hari menjadi Sabat lelah dan menantikan miliki waktu Tuhan untuk Tuhan. mungkin tidak selalu mudah. Kita baca tetapi dalam justru Keluaran dalam 20 ayat penantian 8 sampai itulah 11. Tuhan meneguhkan dan membentuk kita.
Ingatlah Dalam dan Alkitab kuduskanlah ada hari contoh Sabat, yang luar ayat yang biasa, ke-9. yaitu 6 hari Abraham lamanya adalah engkau contoh akan yang sabar bekerja menantikan dan waktu melakukan Tuhan. segala Ia menunggu pekerjaanmu. bertahun-tahun Ayat untuk melihat 10, janji Tuhan tetapi hari terwujud ke-7 dalam adalah hari kelahiran Sabat Ishak. Tuhan Allahmu. Meskipun Maka jangan ada melakukan saat-saat sesuatu ia ragu, pekerjaan, Abraham engkau atau tetap anakmu percaya dan laki-laki, setia atau anakmu pada perempuan, janji atau Tuhan. hambamu laki-laki, Saudara harus atau ingat hambamu bahwa perempuan, atau ketidaksabaran hewanmu, adalah atau orang musuh asing iman. yang di tempat Menunggu dalam Tuhan kediamanmu. adalah bukti kepercayaan kita Di sini akan kuasa Tuhan dan memerintahkan waktunya. umat Israel untuk Poin mengingat yang dan kedua, menguduskan saudara, hari Sabat, jangan yaitu menciptakan hari ke-7 sebagai berhala hari dari istirahat. keinginan diri. Tuhan sendiri menunjukkan Mari kita contoh baca ini saat dalam menciptakan Keluaran pasal dunia. 32 Menghormati hari ayatnya Sabat yang bukan keempat. hanya sekedar berhenti bekerja. Diterimanya Tetapi itu dari juga tangan mereka, menyediakan waktu dibentuknya khusus dengan untuk pahat, mengingat dan Tuhan dibuatnya dan menyegarkan diri di dalam hadiratnya. Kemudian berkatalah Dalam mereka, kesibukan hidup kita "Hai yang Israel, penuh tuntutan, inilah Allahmu yang telah seringkali menuntun kita engkau keluar lupa dari tanah bahwa Mesir." Tuhan menginginkan Kalau kita kita baca dalam beristirahat ayatnya dan yang fokus keempat, kepadanya. ketika Mari kita baca mereka dalam Matius berkata, 11 "Hai ayat Israel, inilah 28. anak, inilah Marilah Allahmu." kepadaku Mereka semua bukan yang merujuk letih, lesu, kepada dan berbeban Tuhan, berat, tetapi aku merujuk akan kepada patung memberi tersebut. kelegaan Artinya kepadamu. kalimat ini adalah Tuhan kalimat menginginkan yang kita untuk memiliki seperti ritme kehidupan menyindir atau yang menghina. seimbang, di Itu mana ada sebabnya, waktu untuk saudara, berhenti, dalam poin yang istirahat, dan kedua, memusatkan diri Harun mengumpulkan padanya. perhiasan emas dan membuat Contohnya, anak lembu saudara, emas. Kemudian Maria, bangsa Israel saudara menyembahnya, Marta, mengatakan memilih bahwa duduk inilah di kaki Allah yang membawa Yesus mereka keluar dari mendengarkan Mesir. perkataannya. Mereka menciptakan Sementara Allah Marta sibuk sesuai bekerja, keinginan mereka sendiri. Yesus berkata Sesuatu bahwa yang Maria bisa telah mereka memilih lihat dan bagian yang pegang. terbaik. Dan di masa Maria sekarang, tahu betapa pentingnya berhala waktu untuk Tuhan di tidak tengah selalu berupa kesibukan. patung. Berhala Berhenti itu sejenak bisa bukan berarti berupa lemah. apapun yang Waktu kita bersama utamakan Tuhan adalah dan sumber tempatkan kekuatan di bagi atas jiwa Tuhan, kita. baik itu uang, Poin yang kekuasaan, ketiga, hidup atau bahkan dikasih dalam ambisi hubungan pribadi. dengan Itu bisa sesama. menjadi Saudara anak lembu emas bisa dalam hidup membaca kita, itu dalam menjadi Keluaran berhala pasal 20 dalam kehidupan ayat kita. 12 Segala sesuatu sampai dengan yang kita ayatnya anggap yang lebih ke-17. utama Di atau lebih situ penting dari ada Tuhan, beberapa hukum yang itulah berhubungan disebut dengan berhala. dengan manusia, Dan mulai Tuhan dari mengingatkan menghormati kita, ayah ibumu, untuk berhati-hati, jangan membunuh, agar jangan berzina, jangan keinginan-keinginan mencuri, kita tidak jangan mengucapkan menggeser saksi posisinya dusta, dan dalam jangan hidup kita. mengingini Kolose pasal 3 sesamamu. ayat yang kelima mengatakan, Saudara, bagian Karena terakhir itu, dari 10 matikanlah perintah dalam dirimu ini segala sesuatu menekankan yang hubungan duniawi, kita dengan yaitu sesama. percabulan, Semua kenajisan, perintah hawa ini nafsu, mengingatkan nafsu kita jahat, dan juga bahwa relasi keserakahan yang baik yang dengan sama sesama dengan penyembahan adalah bagian berhala. dari hidup ketika yang kita menyenangkan terlalu Tuhan. melekat pada Dalam hal-hal dunia yang duniawi, sering kali kita egois bisa dan penuh tergelincir persaingan, dan menjadikannya ini mengundang berhala. kita Itulah yang untuk membuat menghidupi Raja Salomo, kasih dalam seorang yang setiap tindakan pernah kita. terjebak dalam Itu berhala sebabnya Roma berupa 13 harta, ayat 10 kekuasaan, mengatakan dan bahwa istri-istri asing yang Kasih akhirnya tidak berbuat jahat menjauhkannya dari terhadap Tuhan. sesama manusia, Meskipun Tuhan karena telah itu memberinya kasih adalah hikmat luar kegenapan biasa, hukum Salomo Taurat. tidak menjaga Hidup yang hatinya tetap dipenuhi kasih setia kepada sejati Tuhan akan dan mencerminkan akhirnya kebenaran jatuh dalam Tuhan dosa. di dalam relasi kita. Saudara, berhala Kita modern bisa melihat tidak contoh selalu dari berbentuk Yusuf, patung. di Bisa mana jadi dia itu adalah adalah seorang hal yang menghidupi yang kasih diam-diam terhadap merebut tempat sesamanya Tuhan dalam meskipun hidup kita. dikhianati oleh Yang saudara-saudaranya. ketiga, Ia memilih yang terakhir, untuk mengampuni dan kita menolong pelajari mereka dalam ketika teks mereka ini adalah datang ke Mesir. kasih Ini karunia dan menunjukkan pengampunan betapa Tuhan kasih dan yang pengampunan selalu adalah siap fondasi menyambut kita kehidupan yang kembali. berkenan Dalam kepada ayat Tuhan. yang ke-14 Dan ketika dikatakan kita mengasihi sesama, Dan kita menyesalah memenuhi Tuhan hukum karena Tuhan. malapetaka yang Kasih dirancangkannya adalah atas jalan umatnya. menuju kehidupan Saudara, yang kudus. setelah umat Israel berdosa 10 perintah dengan Tuhan menyembah dalam anak Keluaran lembu emas, 20 adalah Musa panggilan bersyafaat untuk hidup bagi yang umat kudus, Israel. bukan dengan Ia aturan memohonkan kaku, pengampunan tetapi Tuhan sebagai jalan agar hidup Tuhan yang tidak memuliakan Tuhan menghancurkan umatnya. dan memberkati Dan sesama. luar biasanya, Tuhan memanggil kita untuk mengampuni dan menempatkannya menahan sebagai yang murkanya. utama, Ini menunjukkan meluangkan waktu bersamanya, bahwa meskipun dan kita menghidupi bisa kasih saja dalam hubungan kita tergelincir dengan dan orang salah lain. arah, maka pengampunan Semoga kita Tuhan selalu menjadikan lebih perintah besar Tuhan ini sebagai dari dosa kita. pedoman yang hidup Tuhan siap dalam menyambut setiap kita langkah kembali kita. ketika kita Mari datang kita padanya, hidup baginya, tetapi menghidupi saudara, dengan panggilan hati yang kudus ini hancur dalam dan kasih dan pertobatan kebenaran. yang sejati. Mari kita 1 bersatu di Yohanes dalam 1 doa. ayat yang ke-9. Tuhan Yesus Jika yang kita baik, mengaku terima dosa kasih. kita,
maka Ia Untuk adalah segala setia kasih dan kebaikan-Mu adil, di dalam sehingga kehidupan Ia kami akan sehari-hari. mengampuni segala dosa kita dan Biarlah kami mencegah terus kita dari ada di segala dalam kejahatan. kebaikan-Mu, Tuhan. Pengampunan Tuhan Dan adalah biarlah hidup kami anugerah juga menunjukkan yang memampukan kasih kita sayang-Mu bagi untuk sesama kami. memulai kembali. Tuntunlah Mari Tuhan saudara suami sama-sama kami, bilang, istri memulai kami, dan kembali. anak-anak kami, bahkan Dan seluruh keluarga kami. Kalau saudara baca Biarlah dalam hidup kami Alkitab, penuh ada dengan banyak kasih-Mu. sekali tokoh-tokoh Dan dalam biarlah hidup Alkitab kami dalam yang kebenaran firman-Mu. sempat jatuh dalam dosa tetapi Terpujilah Engkau mengalami Bapa yang baik, pertobatan yang yang kami luar sembah di biasa. dalam nama Tuhan Yesus Intinya, Kristus. kasih Haleluya. karunia Tuhan Amin. lebih besar dari kesalahan Haleluya, kita. kita Sebesar sudah apapun anak berdoa, lembu emas kita, membaca firman keberhalaan dan kita. merenungkannya. Tetapi kalau kita Biarlah bertobat, sepanjang datang hari ini kepada Tuhan dengan selalu hati yang kita hancur berjalan dalam dan terang komitmen firman untuk Tuhan, berubah menuju dan ke selalu arah yang ingat lebih baik, maka untuk pengampunannya memulai hari selalu siap bersama menyambut Kristus. kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluaran 32 mengingatkan kita akan bahaya ketidaksabaran, keinginan yang tidak terkendali, dan berhala-berhala yang bisa muncul di kehidupan kita. Namun saudara, di tengah dosa dan kegagalan kita, Tuhan selalu memberikan pengampunannya yang penuh kasih dan kemurahan. Mari kita belajar dari kisah ini untuk selalu bersabar menantikan waktu Tuhan, tidak menciptakan berhala dari keinginan kita, dan selalu mengandalkan kasih karunia Tuhan yang tak terbatas. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang bertobat dan penuh kasih. Karena hanya dalam Dia kita menemukan damai sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus taat dan terus menantikan akan setiap janji-janji-Mu. Jauhkanlah kami dari hati atau keinginan untuk membuat berhala-berhala dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu Tuhan, biarlah terus melekat di dalam kehidupan kami dan kami melakukannya dari pagi hingga malam, bahkan setiap hari-hari kehidupan kami. Berkatilah suami kami Tuhan, istri kami, anak-anak kami, dan bahkan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Kasih kuasa-Mu, perlindungan yang sempurna menyertai mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, beserta dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, maka teruslah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.